bisa dengan 4 macam. Yang pertama dengan adanya ucapan talak, maka disebut sudah 5 tahun berjalan, ternyata ketika ke Jawa tabarujur di situ ada mama sesusu. Nah, kita bayangkan menjadi laki ke wadah mama sesusu aku menjadi si bini mungkin ada juga, tapi kadang aku lagi foto sedikit nah hilangan. Pas ternyata ke Jawa sakannya sama-sama biniannya jadi ibu-ibu juga. Nah, lalu di situ sama-sama sesusu namanya. Sehingga ke pengadilan dipasang dibatalkan pernikahannya selama 5 tahun itu karena sesusu. Nah, anaknya ini itu tetap dihitung anak sah, tetap dihitung anak sah karena sebelumnya ini tidak mengetahui bahwa ada darah sesusu tadi. Nah, itu kan jadi masalah. Jadi anak itu tetap anaknya sah, bukan anak zina. Lain kalau halnya mulai sebelum kawinnya tahu sudah bahwa ini ada dalam sesusu, lalu dikasihnya juga karena bahan. Nah, maka itu termasuk perkawinan yang kada sah melahirkan anak itu anak zina. Aulianin atau perceraian hidup dikarenakan li'an. Li'an ini umpama si suami menuduh istrinya ada selingkuh, ada berzina, kemudian melahirkan anak, dan anak ini kada diakuinya anaknya. Inya meyakini bahwa anak yang lahir dari istrinya itu adalah anak hasil dari perselingkuhan istrinya. Nah, sehingga ketika di pengadilan lalu si laki itu bersumpah bahwa itu bukan anaknya. Nah, ketika sudah ada sumpah di hadapan tuan hakim ataupun ke pengadilan, maka divonislah oleh pengadilan bahwa si suami ini tidak mengakui bahwa itu adalah anaknya dan terjadi hukum li'an dan dipisah antara suami istri itu selama-lamanya. Nah, maka 4 macam ini disebut dengan iddah perceraian waktu hidup, baik dengan adanya talak, adanya fasakh, adanya sesusu, kemudian adanya li'an. Wala tajibu iddatu firaqi hayat illa 'alal madkhuli biha fi nikahin sahihin. Tidak ada kewajiban iddah cerai hidup itu kecuali seorang istri yang sudah didukhul, dijima, dihubungi oleh suaminya, baru ada namanya iddah. Tapi kalau misalnya hari ini nikah dan kawin, malam pertamanya ternyata di situ bakalahian langsung. Nah, jadi kan sampai malam pertama itu baru dijabai ini. Lalu ada mengucap di diri si suami itu ucapan cerai, ucapan talak, maka si istri itu tidak ada menjalani iddah sama sekali. Nah, disebut dengan baru kembangnya. Nah, itu Allah baru kembang. Ini besok harinya awalnya kawin lain. Jadi syarat iddah itu harus bininya itu sudah dihubunginya, sudah disentuhnya. Selama belum disentuh, maka tidak ada kata-kata iddah. Nah, kalau kita membicarakan yang pertama, yaitu iddah perempuan yang hamil. Iddah perempuan yang hamil. Jadi umpama binian ininya hamil 2 bulan. Ternyata hamil 2 bulan ini sekalinya ada cekcok dengan lakinya, sehingga diucapkan oleh si laki ini kata-kata talak, perceraian. Maka si bininya yang hamil itu ada iddah di situ. Nah, ada iddah ininya kalau kawan kawin di situ kelain. Dan selama masih menjalani iddah, suami itu bisa merujuk. Arti rujuk itu mengembalikan perempuan itu menjadi istrinya kembali dengan kata-kata raja tuhi, atau dengan bahasa Indonesia aku kembalikan engkau menjadi istriku kembali. Nah, itu kata-kata rujuk.
Sekalipun si istri itu yang kada hendak lagi lawan laki tadi, karena kamu muarang diucapkan lagi dengan perceraian, sakalnya sebulan kemudian laki ini hendak memulihkan ujar si bini, kada hendak lagi dulu. Sekalipun bini kada ridho untuk memulihkan, tetap hak kekuasaan itu ada pada diri suami. Nah, lalu masa iddahnya perempuan yang hamil itu sampai bila? Yaitu biwad'il hamli, dengan sebab melahirkan kebinian yang hamil. Nah, akan tetapi teori usul fikih para ulama pakar usul mengatakan seandainya perempuan itu ditalak oleh suaminya ketika hamil 9 bulan, 9 bulan, apakah perempuan yang hamil 9 bulan itu iddahnya melahirkan? Yang melahirkan 9 hari lagi melahirkan, atau iddahnya seperti mana 3 kali suci? Nah, lalu disitulah dipandang dari teori usul fikih, bagi perempuan yang hamil sudah tua itu dengan memandang yang mana yang lama iddahnya. Karena 9 bulan iddah hamil itu tinggal 9 hari lagi. Tapi kalau dia iddah 3 kali suci, nah berarti itu telawas. Nah, maka yang dipandang dan dipilih adalah iddah 3 kali suci. Itu teori usul fikih. Dan itu pun memang ada perbedaan para ulama untuk mengambil ihtiyatnya itu dengan 3 kali suci. Tapi kalau yang hamil 2 bulan, itu iddahnya yang iddah hamil ketika melahirkan habis. Karena itu jangkanya lama. Nah, iddah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 12, 9 bulan, 7 bulanan. Kalau misalnya iddah 5, iddah ketika hamilnya 5 bulan masih lama aja. 6, 7, 8, 9, berarti 4 bulanan. Lalu syarat iddah perempuan hamil itu dengan melahirkan itu yang pertama, ayat fasilat jami'ul hamli, janinnya itu memang harus terpisah semuanya, harus keluar sedikit baru habis iddah. Kalau umpama yang bisa nomor tuh kepala dulu, betul sih ya. Nah, misalnya kapalnya sudah tinggal betisnya lagi, berarti belum sempurna, berarti belum habis iddahnya, jadi harus sempurna keluar janinnya tadi. Hatta tsaniyat tau amaini, sampai seandainya yang keluar kekanakannya itu kembar, baik laki-laki, perempuan atau kembar pengantin di situ. Pokoknya ibu sudah lahir yang pertama, ujar bidan ada lagi satu. Nah, ada lagi satu, berarti kembar nih. Ada nggak ya situ? Kira misalnya setengah hari atau 3 jam hanya keluar. Nah, berarti ketika akhir kekanak-kanak kembar yang kedua tadi baru habis iddahnya. Kalau masih anak pertama, anak keluar, anak kedua, kembar belum, nah ini belum dikatakan habis iddah hamil. Ini harus sempurna keduanya. Walau mayitan, nah sekalipun yang lahir ini dalam keadaan meninggal dunia, awmudghatan ghaira musawwaratin, atau melahirkannya itu belum sempurna 4 bulan, masih segumpal daging, ghaira musawwaratin, yang segumpal daging ini belum berbentuk manusia. Nah, oleh karena itu, sebagian para ulama tadi mengatakan bahwa perempuan yang hamil tadi yang memang iddahnya itu ketika dia melahirkan, sekalipun jangka waktunya itu pendek. Seperti lahirnya itu keguguran,
segumpal daging yang belum berbentuk, berarti hanya gitu, hanya. Qalatil qawabil, nah lalu ujar si bidan, segumpal daging ini memang ini adalah hasil proses penciptaan manusia. Ya ada juga ketika misalnya berdarah kemudian dioperasi, lalu ujar rubahan dokter, ini segumpal daging ini bukan hasil proses penciptaan manusia, tapi ditomor ya, nah lain ulang juga. Jadi asal adanya. Kemudian yang kedua, syarat indah hamil tadi ayyakunal hamlu mansuban di sahibil iddah, bahwasanya janin yang keluar itu harus dinisbahkan kepada suami yang mentalaknya. Kepada suami yang mentalaknya. Umpama misalnya si lakiannya ini mengawini binian yang sudah betianan. Yang sudah betianan dulu. Lalu dikawini betianan berapa bulan? Ya betianan 4 bulan sudah. Lalu si laki ini merasa kasihan dengan biniannya, supaya jangan ada kita ingin sumpah di kemudian hari dan anaknya misalnya, lalu rela si laki yang tadi mengawini binian yang betianan pada mulut tadi. Nah ketika yang mengawini binian itu 8 bulan sudah betianan, samanya 3 bulan kemudian ditalak oleh suaminya. Ditalak oleh suaminya. Nah maka perempuan yang seperti ini itu iddahnya bukan melahirkan, karena janinnya itu bukan hasil daripada laki tadi, hasil daripada zina. Nah jadi ketika laki itu mentalak bini tadi setelah 3 bulan imbang kawin, maka iddahnya itu tetap iddah 3 kali suci, bukan iddah melahirkan. Karena alasannya apa? Anak itu bukan hasil daripada suaminya. Nah kemudian yang kedua, iddah cerai lil hamil bagi perempuan yang tidak hamil. Kalau tadi iddah cerai hidup bagi perempuan yang hamil, ini iddah cerai hidup bagi perempuan yang kosong perutnya dari janin. Perempuan yang kosong perutnya daripada janin, al-madkhuli biha, yang sudah disentuh oleh suaminya, yang sudah dihubungi oleh suaminya, itu ada 2. Yang pertama dzatul aqrab, perempuan yang iddahnya itu 3 kali suci. Ada yang kedua dzatul ashhur, perempuan itu yang iddahnya dengan bulan, dengan bulan. Kalau yang pertama tadi sudah jelas, binian yang ditalak suaminya ketika dia dalam keadaan hamil itu sudah jelas iddahnya ketika melahirkan. Itu pun syaratnya 2 tadi. Nah ini iddah perempuan yang tidak hamil tapi sudah disentuh oleh suaminya. Itu ada 2 poin. Poin yang pertama dzatul aqrab. Apa yang disebut dengan dzatul aqrab? Yaitu allati tahidu, perempuan yang pernah sudah mengalami haid. Umpama biniannya ini umurnya 17 tahun, itu kebiasaan kan normalnya sudah haid suci, lalu biasanya kawin, kemudian disentuh oleh suaminya, kemudian ditalak oleh suaminya. Nah maka perempuan ini iddahnya itu dengan dzatul aqrab, yaitu bisalah tati urudin, dengan 3 kali suci. Nah 3 kali suci. Wa in qalat, sekalipun 3 kali sucinya itu lama. Ini kebiasaan binian itu haidnya itu setahun sekali. Haidnya setahun sekali. Orang biasanya normalnya
sebulan sekali haid, sebulan sekali, sebulan sekali, ini setahun sekali haidnya. Berarti mau sekali itu. Misalnya di 2024, nah bulan Mei, nah, lalu ditalak oleh suaminya. Ditalak oleh suaminya misalnya di waktu dia suci. Nah lalu haidnya kapan? Oh ternyata haidnya itu bulan Mei tahun 2025. Berarti satu kali suci sudah. Oh, kemudian berjalan sampai tahun 2026 bulan Mei hanya haid 2 kali suci sudahnya. Nah, kemudian tiba haid suci berjalan sampai tahun 2027. Nah, berarti 3 kali suci. Bila sudah haid yang berikutnya tadi, nah makanya bisa kawin dengan suami lain. Nah, selama masih menjalani iddah, maka suami itu bisa merujuk istrinya. Nah, jadi Mei suci ditalak oleh suaminya, Mei depannya haid, berarti sudah dihitung tuh 1 kali suci. Haidnya misalnya maksimalnya 15 hari, kemudian suci, nah itu 2 kali suci sudah. Kemudian misalnya haidnya sampai bulan Mei tahun depannya, kemudian baru suci 3 kali suci. Nah ketika haid yang berikutnya, nanti ketika haid yang berikutnya itu biasanya kawin kepada suami lain. Nah lalu perempuan yang iddahnya 3 kali suci ini, ada kalanya ditalak suaminya ketika suci, ada kalanya ditalak suaminya ketika haid. Nah, ketika haid. Ini bulan Mei ditalak suaminya, bininya ini pas haratan suci ada haid. Kemudian tidak berapa lama bini ini haid, maka suci yang ketika ditalak suami itu dihitung 1 kali suci. Kemudian misalnya bini tadi haidnya ini hanya 6 hari, anda itu suci, berarti 2 kali suci sudah. Minimal sucinya perempuan itu sekurang-kurangnya 15 hari minimal. Nah kemudian suci tadi 2 kali sudah. Kemudian haid minimal sekurang-kurang haid perempuan itu 1 hari. Makanya 1 hari aja. Nah, kemudian suci berarti 3 kali suci. Maka haid yang berikutnya habis sudah iddahnya dan bisa kawin dengan suami yang lain. Nah, jadi selama masih menjalani iddah, selama itu pula suami bisa merujuk dengan kata-kata raja tuki atau aku kembalikan engkau menjadi istriku kembali. Nah tapi kalau bini tadi ditalak suaminya ketika haid, nah ketika haid, ucapan pentalakan suami kepada istrinya ketika haid, ucapannya itu diharamkan, diharamkan. Artinya suami itu berdosa. Kenapa? Karena melamakan masa iddah si istri. Tapi di samping ucapannya diharamkan, sah ucapannya. Jadi ucapannya diharamkan tapi sah. Nah, hari bulan Mei ini, misalnya tanggal ini, bini tadi haid, lalu ditalak suami. Suami tadi haramnya berdosa di situ. Nah, berdosanya suami ini selama tidak ada permintaan si istri. Selama tidak ada permintaan si istri. Yang bisa juga bini tadi talak mulut ya, berarti permintaan si istri tadi. Istri meminta talak kepada suaminya dengan tidak ada alasan tertentu, istrinya itu haram meminta talak. Kecuali ada alasan tertentu, misalnya si laki ini akhlaknya itu jahat, orangnya itu pemukulan dan sebagainya, lalu minta talak, minta khulu, itu dibolehkan sekalipun dalam keadaannya itu haid, itu permintaannya.
Tapi kalau yang ada beberapa misalnya permintaan ini tanpa ada keuzuran apa juga pun, istri meminta talak itu diharamkan. Bahkan haram ini itu mencium bau surga. Nah jadi kembali, umpama suami tadi mentalak waktu haid ini, ternyata haidnya itu 15 hari kan maksimal, paling banyak bini itu keluar haid maksimalnya 15 hari. Lalu ditalak oleh suaminya ketika hari pertamanya haid. Berarti 15 hari ini kalau dihitung tuh satu kali suci baru. Nah makanya 15 hari itu berarti melambangkan masa iddah si bini tadi. Pas sudah suci baru dihitung satu kali suci. Haid yang kedua kemudian suci berarti dihitung 2 kali suci. Kemudian haid yang ketiga, kemudian suci itu 3 kali suci. Kemudian haid yang berikutnya, nah baru suci bisa kawin. Tapi kalau yang ditalak suami ketika suci, hari ini suci, 1 hari suci. Kemudian haid, kemudian suci, 2 kali suci. Haid, kemudian suci, 3 kali suci. Nah haid yang ketiga ini sudah kawin. Nah, perbedaannya. Manin qata'a haiduha li'aridin karadhatin aw nifasin aw maradin tasbiru hatta tahidha fata'taddu bil aqrab aw hatta tablugha sinnal ya'si fata'tadda bil ashhur wala mubalata bi tuli muddatil intizar. Jadi umpama seandainya bini tadi ditalak oleh suaminya kan 3 kali suci, lalu ada mendatang umpama ini itu menyusui anaknya, ternyata dengan sebab menyusui anaknya maka haidnya itu terputus, ada lancar lagi. Nah, dengan sebab menyusui anaknya haid itu ada lancar lagi. Nah lalu di situ tetap hukum fikihnya ini si perempuan itu beriddah dengan 3 kali suci. Menyusui ini kan kebiasaannya 2 tahun. Supaya anak itu cerdas 2 tahun. Ternyata ini langsung 2 tahun. Dari 2 tahun ini ada normal masalah haidnya. Teman-teman situ, ibu sudah hampir menyusui, haidnya normal, haidnya ulang. Nah berarti di situ masih 1 kali sucinya. Dari 2 tahun lah, karena menyusui kan normal, kada keluar lagi darah haid, berarti masih dihitung 1 kali suci sampai seterusnya. Tapi umpama misalnya binian itu umur 55, malah 55, misalnya masih haid, seakannya ditalak oleh suaminya, hingga sudah menjalani iddah 2 kali suci sudah, sekalinya kan ada haid lagi, ke dokter, oh ya dokter biar nih menopause sudah, habis sudah. Nah lalu maka sudah 2 iddah nih, 1 kali suci aja lagi, haid suci habis sudah, ini kan ada awal lagi haid. Nah lalu di sini kata para ulama berpindah iddahnya itu ke 3 bulan, ke 3 bulan. Jadi bahkan 2 kali suci dan lagi keluar darah haid, nah, maka ditambah iddahnya itu 3 bulan. Yaitu 1 ashhur. Nah tapi pendapat kaul kami daripada Imam Asy-Syafi'i, nah ini lemah lah. Tatarabbasu tis'ata asyhurin muddatal hamli ghaliban. Tadi kan 2 kali suci.
nah kemudian menunggu 1 kali suci lagi, itu harus haid dulu. Ternyata sudah divonis menopause. Menurut pendapat Imam Syafi'i, tapi ini lemah, itu harus dia itu iddahnya dengan menunggu 9 bulan. Nah, talawas lagi itu. Nah, talawas lagi. Nah, itu perempuan yang bisa haid, iddahnya adalah 3 kali suci. Nah, kemudian yang kedua, Dzatul Ashhur. Dzatul Ashhur ini perempuan yang ditalak suaminya dengan cerai hidup, yang mana perempuan ini tidak pernah sama sekali haid. Tidak pernah sama sekali haid. Itu antara dua itu. Imma ada kalanya binian ini dikawini ketika binian ini belum haid. Nah, kan sah aja. Menurut syariat itu si laki menikahi binian yang masih di bawah umur. Nah, tapi kalau ini kita membahas tentang masalah tata negara pemerintah, memang ada dibolehkan. Tapi kalau yang membahas tentang masalah hukum fikih Islam itu memang disahkan, tapi belum bisa disentuh, belum bisa dihubungi, belum bisa dijima kecuali apabila kita orang itu sudah mengalami haid umur 9 bulan, 9 tahun atau 10 tahun. Tapi intinya sah untuk mengawini perempuan yang di bawah umur menurut hukum Islam, bukan menurut hukum tata negara pemerintah. Atau binian ini sudah balik umur 15 tahun, nah baliknya dengan umur, dan itu selama itu kada pernah haidnya. Umur 20 tahun baru haid juga. Boleh jadi ada orang yang kada pernah haid. Nah, sepanjang sejarah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, nah itu kan ada tuh. Nah, ini seandainya ada orang yang kada pernah mengalami haid umur 20 tahun lalu kawin. Nah, kemudian disentuh oleh suaminya, dihubungi suaminya, kemudian ditalak suaminya, maka iddahnya itu bukan 3 kali suci karena yang ada haid. Iddahnya itu dengan bulan. Awil Aisyah, atau perempuan itu sudah menopos, berarti kan kalau haid baginya. Nah, maka iddahnya dengan bulan. Nah, lalu berapa iddahnya? Yaitu bisalasati ashhur, dengan 3 bulan. Nah, dengan 3 bulan. Bil ahillah, tapi bulannya itu bulan ahillah, bulan Arab kita. Jadi kada dihitung masalah bulan Masehi, kita kada bulan Arab. Bulan Arab ini kan kadang 29, kadang 30, 29, kadang 30. Tapi kalau yang bulan Masehi, nah, ada yang 29, 28 ada juga, 30 ada, 31 ada. Nah, ini ucai ya sedang. Nah, itu habis tentang masalah iddah cerai hidup. Nah, kemudian kita membahas iddah cerai mati. Iddah cerai mati. Artinya nama meninggal ini bagi suaminya, bukan nama meninggal itu tetangga. Yang tetangga masuk iddah juga, ada istilahnya. Ini nama meninggal itu suaminya. Fatajibul iddah, maka wajiblah istrinya itu beriddah, kada boleh kawin lagi. Walau ala ghairil madkhuli biha, sekalipun istrinya itu belum disentuh sama sekali. Hari Minggu nikah dan resepsi perkawinan, malam pertama saatnya laki menyamak, mati. Belum pertama kali belum disentuh lalu kayak apa aja. Nah, berarti bininya itu iddah cerai mati berapa? 4 bulan 10 hari.
Beda yang kita bahas yang di atas tadi. Yang di atas tadi, bila malam pertama sahalnya ada cekcok berkelahi, ditolak suaminya, itu tidak gampang, tidak gampang cara hidup. Itu kalau ada hindah-hindahan, isok yang bingung kawin, kawa aja. Tapi biasanya mau urus juga kalau kawaan, kalau mau awas juga kalau itu. Nah ini tidak cerai mati, sekalipun belum disentuh oleh suaminya, tetap itu menjadi iddah 4 bulan 10 hari. Lain menyatus berarti 100 itu 3 bulan 10 hari ya. Sudah 3 bulan 10 hari kalau berbingkingnya, bikin tadi beginjo, berubur, tulang undangan, apa aja kawan, habis nih iddah punya 100 sudah, belum, itu 3 bulan 10 hari ya. Masih utang sebulan lagi, 4 bulan 10 hari. Biasa 4 bulan itu berarti 30 hari kali 4 ya 120 hari, atau 10 130 hari. Sedang 100 itu berarti 100 hari, 30 hari masih kurang. Nah, jadi kita cerai mati. Itu yang pertama, lil hamil, bagi perempuan yang hamil. Nah, makanya di sini ada perbedaan bagi perempuan yang hamil. Nah, kalau kita butuh sa'adah ini, bagi perempuan yang hamil itu, fatan kawi iddatuha biwaqil hamli jami'ihi bisyaratil madhkur fi iddati firaqil hayat. Iddahnya itu dengan sebab melahirkan. Iddahnya lain 4 bulan 10 hari. Tapi kalau teori usul fikih, nah itu dengan memandang lamanya masa di antara kedua iddah. Kemudian yang kedua, lil ha'il murrah, bagi perempuan yang tidak ada di perutnya itu janin, atau bagi perempuan yang hamil tapi hamilnya ini bukan hasil daripada suaminya. Hamilnya itu bukan hasil daripada suaminya. Umpama daripada misalnya hasil apa, misalnya tadi anak zina misalnya kan, berarti anak belum dikawini oleh laki-laki, kemudian sang laki-laki ini meninggal dunia. Nah maka di sini adalah iddahnya 4 bulan 10 hari, bukan iddahnya itu hamil kan. Wala farqa bainal haid wal aisah wasabirah, tidak ada perbedaan apakah ketika perempuan kematian suami itu waktu dia haid atau di waktu al-aisah yaitu menopause, atau di waktu perempuan itu sabirah masih kecil atau belum balik. Kemudian ma yajibu lil mu'tadah, apa kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami ketika mentalak istrinya? Ada kewajiban di situ, yaitu yang pertama as-sunnah, tempat kediaman, ya, tempat kediaman. Dan ini umum, baik iddahnya itu iddah cerai hidup ataupun iddahnya itu iddah cerai mati. Kewajibannya yaitu harus ada bini yang ditinggalkan tadi, tempat kediaman selama ia menjadi iddah, baik tempat kediaman ampun suami atau disewakan oleh suami rumah. Sama ada iddahnya itu iddah wafat atau perempuan yang tertalak raj'i ataupun perempuan yang tertalak bain. Fakullu mu'taddatin yajibu laha as-sunnah. Setiap perempuan yang ada mengalami iddahnya maka wajiblah terhadap si suami tadi untuk perempuan itu tempat kediaman. Tapi biasanya apa? Bila yang bininya itu mesti dicerai oleh suaminya, ada harapan hanya berdiam di rumah
nang dikontrakkan oleh suaminya pastinya balik kepada mama. Padahal ini kewajiban bagi seorang suami. Kemudian yang kedua, an-nafkah. Ada kewajiban nafkah. Ini kewajiban nafkah ini bagi cerai hidup. Nah, cerai hidup. Fala tajibu fi iddatil wafat mutlaqan. Maka tidak ada kewajiban untuk diberi nafkah bagi istri itu ketika dia mengalami iddah wafat, sekalipun dia dalam keadaan hamil. Nah, jadi kalau misalnya laki itu meninggal dunia, pihak keluarga laki itu nang wajib hanya menyediakan tempat, sedangkan nafkah itu kada diwajibkan karena lakinya sudah mati. Nah, tapi berbeda kalau yang perempuan itu ditalak suaminya. Nah, talak suaminya umpama misalnya talak raj'i, talak satu atau talak dua. Itu dua di situ. Yang pertama nafkah wajib, yang kedua tempat kediaman. Biasanya kalau sudah laki talak bininya, ada bangunan lagi di situ, rumah ada disiapkan. Kemudian masalah nafkah menjadi idahnya pun kada disiapkan karena muar sudah jarang. Padahal wajib itu punya kada dinafkah itu berdosa. Dosa. Bukan hanya itu lagi, yaitu al-kiswah, yaitu pakaian. Tabarujur, hari itu hari raya. Tentang bininya bulan Rajab atau bulan Syaban, lagi hari raya. Nah, itu selama masih menjalani iddah, pertama tempat kediaman disiapkan, nafkah disiapkan. Pas hari raya tukarkan bajunya. Nah, kalau masalah fitrah sama enggak? Karena masih ada kewajiban di situ. Itu hukum nafkah juga. Hukum nafkah. Jarang-jarang orang kayak gitu. Namanya sudah malas naik, memberikan kita sekalian. Biasanya, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha min nafsin la tashba' wa min 'aynin la tadma' min da'watin la yustajabu laha. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.